Halo semuanya, berjumpa lagi dalam Dimas Random. Kali ini aku akan menceritakan kembali sisa selanjutnya, yaitu tetap sama NASA Escape from Mars. Dan aku akan menceritakan kembali seperti biasa, satu video 2 chapter langsung ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan benar Anda. Tanpa kalian aku akan berada di sini untuk menceritakan satu ini ya. Sip. Oke, kita lanjut aja di soal 12. Collision disaster, bencana yang bertabrakan. Penemuan taring ini tentu saja membuat Megan shock. Ia mendengar sendiri Ethan mengatakan makhluk itu berkembang biak lebih cepat. Kalau perkiraannya tidak salah, malam nanti semua sampel kita akan membiarkan Hermes pergi dari Mars. Megan harus bisa meyakinkan Mer secepatnya pergi pulang ke bumi. Melihat Kathleen keras kepala dan Martina apatis, sepertinya ia harus memulai dengan Ellen. Kathleen membawa bencana, Ellen. Kau harus mendengarkan kali ini saja, kata Megan di kamar Ellen. Pelan-pelan, kau tahu aku selalu menentang keputusan gila Kathleen. Dia mencoba membawa sampel itu ke bumi, kata Ellen. Apa? Tidak. Organisme itu berasal dari sini, dan Kathleen tidak boleh membawa apapun yang berasal dari sini. Harus kusebut apa makhluk itu? Amoeba. Kalau di bumi, ya. Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu kalau organisme itu berasal dari sini? Megan menelan mudahnya. Ia keceplosan. Kau tidak mempercayai teori gila Martin, kan? Di Alien Big Bang Theory, lanjut Ellen. Syukurlah, Megan memutuskan nafas lega. Ellen lebih curiganya. Ya, sepertinya keadaan membuatku sedikit parno terhadap dengan teori Martin. Aku mendengarnya, teriak Martin dari tahap 20. Keep calm, Martin. Aku yang memuji teorimu, teriak Megan. Suara derap langkah kaki berlari terdengar. Siapa lagi kau bukan Martin? Are you? Seriously? Kau bilang kau tadi anti dengan teori gilaku? Just kidding, jawab Megan sambil tersenyum. Kata Martin sebesar mungkin spatula. Teman-teman, setelah Ellen. Ada apa? Malam lalu aku melihat ada stranger. Maksudmu? Kau yakin tidak menyusup di pesawat dia di bumi, kan? Ellen memastikan. Penyusup? Oh my god, hebat sekali dia bisa bertahan 289 hari tanpa ketahuan, puji Martin. Megan diam. Semuanya diam. Saat Kathleen datang, tergesa-gesa dan mengatakan kalau mereka harus pulang sekarang juga. Ada apa? Tanya Martin. Maafkan aku membuat kesalahan besar. Makhluk itu dia mengerikan. Aku berhasil menguncinya di laboratorium. Tidak bertahan lama. Pakai spacesuit sekalian dan bergegas ke lab, kata Kathleen panjang lebar. What? Megan tersentak. Ini perintah, seru Kathleen. Terdengar suara berisik dari arah laboratorium. Cit, cit, cit. Suara cicit tikus, Ellen. Makhluk itu bisa bertransformasi menjadi makhluk yang lebih besar dari kalian semula. Kita harus pergi. Kathleen mulai panik. Apa yang kalau aku ada sampel itu, Kathleen? Tanya Megan dengan tepat kecap. Aku mau membiarkannya. Apa? Seru Megan, Martin dan Alan serempak. Aku tahu, maafkan aku. Evaluasi sekarang juga. Perintah tak perlu diulang 2 kali. Alan Martin segera memakai spesial mereka masing-masing. Sementara Megan menuju kamar Ethan. Kita harus pergi, kembali ke bumi. Makhluk itu sudah menguasai laboratorium, ucap Megan tenang. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo, kata Megan sambil mengambil helmnya. Kau tidak bisa begitu saja masuk. Ada memindai di pintu kap, kata Megan. Dalam keadaan ini tidak ada yang menyadari. Untuk masalah itu, aku pasang pakai spacesuit River sekarang, kata Ethan santai. Di mana River? Dan itu, kau tidak akan bertanya lagi siapa yang menghidupkan roket Hermes, kata Ethan sambil menunjukkan Megan roket mereka yang akan segera lepas landas. Baiklah, segera ke sana. River pasti menunggu kita, kata Megan. Baik. Megan keluar lebih dulu sementara Ethan masih di kamarnya. Dia mengambil salah satu lemari di ujung kamar dan menarik River yang dalam badan terikat keluar dari sana. Maafkan aku teman, tapi aku sudah mendapatkan tiket pulang ke bumi. Terima kasih. Spacesuitmu sangat nyaman, kata Ethan. Lepaskan aku, bodoh. Kau mau memaafkan Megan. Tentu saja, dia stasiunku untuk pulang ke bumi. Kimin sangat meninggalkanku di sini dan menyesal telah melakukannya. Tapi aku dapat menyesal karena telah meninggalkanmu di sini, River, kata Ethan tersenyum sinis. Hermes pulang ke bumi tanpa diriku. Emosi River tersulut. Tidak. Dia tahu kau pulang bersama mereka dan aku akan menggantikan peranmu. Selamat tinggal, kata Ethan sambil melepaskan ikatan di tangan River, tapi tidak pada ikatan kakinya. Ethan segera berlari sebentar. River cepat membuka ikatan di kakinya sebelum Hermes benar-benar pergi mendengarkannya. Ia berhasil keluar housecraft dengan spacesuit yang belum sempurna terpakai di tubuhnya. Namun suara mesin terdengar menyeruakan telinga. Hermes sudah berangkat.
River memukul dinding Hap yang ada di sampingnya. Ia marah. Terlebih ini hanya sebagian dari permainan Ethan. Namun bukan itu saja. Masalah utamanya, makhluk kecil yang satu persatu mulai merayap Hap perlahan tanpa membutuhkan oksigen. Soal 13. Martian. Atas dibilang sebutan untuk astronot yang tinggal di Mars. River berlari, terus berlari demi menghindari makhluk ganas itu. Tanpa ia tahu, Caitlin lah yang memperparah semua ini. Segala umpatan, semua isi kebun binatang ia lontarkan sambil berlari. Entah ini memang terjadi sebagai astronot yang tinggal di Mars atau pelampiasan dendam oleh orang lain sama sekali tidak kenalnya. Dengan kata lain, ia lemah. Terlalu baik dengan orang sekitar sampai River tidak sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan. Bagaimana nanti reaksi Megan setelah mengetahui dirinya tidak ikut dalam perjalanan? Pasti orang pertama yang akan Megan salahkan adalah si brengsek Ethan. River melambatkan langkahnya. Ia duduk di balik batuan Mars yang berwarna kemerahan untuk istirahat dan bersembunyi sana. Tanah Mars masih terasa panas, walau hari sudah mengganti malam. Spacesuit yang ia kenakan pun juga tak mampu menahan rasa panas tanah itu. Hanya sedikit saja dan terasa hangat. Dari jauh ia melihat Housecuff lain. Sepertinya Housecuff membuka cabang, entah. Ia berjalan menuju ke sana, berharap ia bisa mendapatkan sesuatu untuk melindungi diri. River masuk ke dalam, sepertinya aman. Ia segera menutup pintu Hap, menguncinya rapat-rapat. Deru angin tanda badai menerpa daratan Mars untuk kesekian kali. River menemukan beberapa laptop yang tentunya milik NASA dan beberapa berkas berjajaran, juga beberapa box ubi merah di lemari penyimpan makanan. Ethan pasti pernah kesini, kata River. Ia mengumpulkan kertas yang berserakan di lantai Hub dan membaca salah satu makalah yang dijahit secara asal-asalan. Hanya plester di bagian tengah saja agar semua kertas menyatu, serta ditulis menggunakan pena atau spidol. Buku panduan botanitas atas ditulis oleh Ethan McGregor. Tambahan, barang siapa yang berhasil menumbuhkan tanaman di tanah tandus gersang, maka wilayah itu resmi kau jajah, Einstein. Ethan McGregor resmi menjajah Mars. 25 Desember 2016 24.00 waktu bumi. Tanaman ubiku tumbuh untuk kalinya. Begitulah tulisan pada sampul yang diperbaca. Bukankah terlalu panjang untuk sebuah sampul? River terlalu membaca halaman berikutnya. Hanya satu halaman kosong dengan isi tulisan, Mars akan takut dengan kemampuan botaniku. River sedikit tertawa. Tetapi tahu itu segalanya saat ia mengingat apa yang telah Ethan lakukan padanya. Meninggalkannya di Mars dengan makhluk aneh lebih menyeramkan daripada dirinya dan melupakan paspor mobil legendmu. Yang ia tahu, butuh waktu 4 tahun untuk menunggu Hermes kembali ke Mars, namun dengan astronot yang berbeda. Kalau perkiraannya tidak salah, hanya Martin yang digantikan oleh astronot lain. River membuka halaman selanjutnya. Kali ini bukan kertas HVS yang berwarna putih, tapi sebuah kertas usang yang telah menguning dengan tulisan bab 1.21. Masalahnya adalah air. Hanya itu saja. Memang air yang menjadi masalah di sini. Menunggu tambah air mustahil. Menggunakan persediaan air minum itu sama saja dengan bunuh diri. Pilihan terakhirnya adalah bagaimana kau harus menghasilkan air dengan pengetahuanmu. Wow, menarik. Oke, itu saja dari aku ya. Terima kasih sudah mendengar kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.